Masya Allah, dimsumnya sudah matang teman-teman. Mari kita cobain. Bentuknya mungil, tapi tetap cantik ya. Masya Allah, rasanya enak, lembut, dan juga juicy banget dalamnya. Sekalipun dengan dada ayam, tapi rasanya senikmat ini dan sama sekali nggak padat. Kita cobain lagi ya. Sausnya juga pas rasanya, asam, manis, pedas. Kulitnya kenyal, sekalipun sudah dingin, tetap lembut, dalamnya juicy, perpaduan yang sempurna. Halo teman-teman, kali ini saya mau membuat dimsum ayam spesial. Ini saya menggunakan 500 gram dada ayam fillet beserta dengan kulitnya. Sekalipun ini tidak terbuat dari paha ayam, tapi tenang saja, dimsum kali ini rasanya nggak kalah enak dengan dimsum yang terbuat dari paha ayam. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip-skip. Yang pertama, saya akan cincang halus daging ayam beserta dengan kulitnya. Teman-teman juga bisa menggunakan food processor, namun teksturnya jangan sampai terlalu halus ya. Jadi masih agak sedikit kasar. Jadi ketika matang, teksturnya tidak padat, namun tetap lembut dan juga juicy. Selanjutnya, saya menggunakan 100 gram udang yang sudah saya kupas dan sudah saya bersihkan. Ini akan saya cincang halus sebagaimana ayamnya tadi. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian udangnya saya masukkan ke wadah yang berisi cincangan daging ayam tadi. Kemudian saya tambahkan dengan 1 butir telur utuh, 1 sendok makan daun bawang cincang halus, 2 siung bawang putih yang sudah saya parut halus, 2 sendok makan minyak wijen. Kemudian saya tambahkan setengah sampai 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, saya menggunakan Masako rasa ayam, 2 sendok makan saus tiram yang saya masukkan secara bertahap. Lalu saya aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan munjung tepung tapioka. Kemudian saya aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata dan tidak ada tepung yang menggerindil. Dan hampir saya lupa adalah saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian saya aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Sekarang adonan siap untuk dicetak. Pertama, saya siapkan wadah yang akan saya gunakan untuk menaruh dimsum. Untuk kulit dimsumnya saya beli di Shopee. Saya menggunakan kulit dimsum dengan ukuran 7 cm. Kemudian untuk mengambil adonannya saya menggunakan sendok teh karena lebih kecil dan lebih mudah. Untuk besarnya kira-kira sebanyak 1 sendok teh seperti ini. Selanjutnya, kulit dimsumnya kita tempel-tempelkan seperti ini. Ini karena adonan terlalu lembek sehingga ketika saya bentuk itu agak susah ya. Jadi adonan mau melebar gitu terus ya, tidak bisa kokoh, tidak bisa set bentuknya. Oke, jadinya seperti ini. Lalu saya taruh parutan wortel di atasnya. Wortelnya saya parut dengan parutan keju ya. Kemudian supaya adonan tidak terlalu lembek, adonan akan saya tambahkan dengan 1 sendok makan munjung tepung tapioka dan saya aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Lalu saya kembali akan mencetak dimsumnya. Untuk takaran dagingnya sama seperti tadi ya, sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh munjung ya teman-teman. Nah, ini lebih mudah untuk dibentuk ya, lebih mudah untuk direkatkan dan
lebih set daripada yang tadi. Tapi tenang saja teman-teman, ini tetap lembek ya. Namanya daging ayam mentah itu tentunya juga lembek. Namun bedanya ini jadi lebih mudah untuk dicetak jadi bentuk dimsum, dibungkus kulit dimsum kayak gini ya. Ya seperti ini. Dihimpit-himpitkan. Kemudian ditaruh wortel parut di atasnya. Untuk memudahkan kulit dimsum dan isian cepat set bentuknya, saya putar-putar kayak gini ya. Nah, kayak gini saja, ini mudah teman-teman. Kemudian taruh parutan wortel di atasnya. Untuk topping parutan wortel ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Wortelnya mau teman-teman campur dengan adonan juga boleh, atau tanpa dikasih topping wortel juga nggak apa-apa. Semuanya enak ya. Di sini saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Berdikari Sami maupun kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan Berdikari Sami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Berdikari Sami ataupun yang baru akan subscribe Berdikari Sami sekarang ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga hidup teman-teman senantiasa dilimpahi dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Amin ya robbal alamin. Dari 500 gram daging ayam filet ditambah 100 gram udang menghasilkan 54 biji dimsum, dan dari satu bungkus kulit dimsum masih sisa sekitar 20 lembar. Sekarang kita akan kukus dimsumnya. Ini kukusannya masih dingin ya, dan untuk alasnya saya olesi dengan minyak kelapa, minyak goreng, supaya dimsumnya tidak menempel di alas kukusan. Kemudian kita semprotkan sedikit air di atas permukaan dimsum yang akan dikukus, supaya nanti setelah dimsum matang dan dingin, kulit dimsum akan tetap lembut dan tidak keras. Kemudian kita kukus dimsumnya selama 20 menit dengan api sedang. Dan ini dia, setelah 20 menit dimsumnya sudah matang sempurna. Kemudian sisa dimsum yang tadi saya bikin berubah ya guys. Masih dimsum yang sama, cuman karena jarak mengukus setengah bagian yang pertama dengan sisanya ini ada kurang lebih 1,5 jam. Sementara tadi alas buat naruh dimsum yang baru selesai saya cetak saya oles dengan minyak, sehingga setelah didiamkan 1,5 jam di alas yang berminyak, kulit dimsumnya benar-benar lembab parah dan robek. Jadi bener-bener nggak bisa diambil ya guys. Akhirnya dimsum tadi yang nggak bisa diambil tadi saya aduk semuanya dan saya cetak ulang sehingga wortelnya udah nyampur dengan isi dimsum ini. Dan ini piring yang saya gunakan untuk naruh dimsum cetakan ulang. Tidak saya kasih olesan apapun ya teman-teman ya. Tidak ada olesan minyak ataupun tepung ataupun apapun. Jadi benar-benar piring bersih dan kering. Dan dimsum cetakan ulang ini selesai saya cetak 1 jam yang lalu. Jadi jarak antara selesai mencetak dengan waktu mengukus kurang lebih 1 jam, dikarenakan ada satu dan lain hal lagi. Kemudian untuk yang bentuknya setengah lingkaran ini adalah kreasi anak saya ya teman-teman. Kemudian sebelum saya kukus saya oles minyak lagi ya, karena tadi sudah habis buat mengkukus yang pertama. Dan teman-teman bisa lihat ya, sekalipun sudah didiamkan 1 jam dalam bentuk cetakan seperti itu di atas piring ini, dimsum mentahnya tetap kering ya teman-teman ya, sama sekali nggak lengket, sama sekali nggak ada lembab sama sekali di luarnya gitu loh. Bener-bener kering dan tetap lembut ya kulitnya. Jadi aman-aman saja teman-teman, sekalipun tidak kalian olesin minyak dulu kulitnya bagian luarnya, itu aman teman-teman ya. Kemudian sebelum mulai dikukus jangan lupa kita semprotkan dengan air. Diusahakan semua dimsum terkena semprotan airnya.
Setelah itu kita kukus dengan api sedang selama 20 menit. Kemudian setelah 20 menit semua dimsum ini sudah matang dan siap kita angkat satu persatu. Selanjutnya, untuk membuat saus pedas manis, saya menggunakan 1/4 bawang bombay. Ini saya potong-potong seperti biasa. Selanjutnya saya tumis dengan api sedang cenderung kecil. Untuk sementara saya kecilkan api. Di sini saya akan mencampur 1 sendok makan tepung maizena ditambah air 1 gelas belimbing. Kemudian setelah bawang bombay matang sempurna, saya masukkan 8 sendok makan saus cabai kemasan. Saya aduk-aduk sebentar. Lalu saya tambahkan seujung sendok makan garam dan saya tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Kemudian saya aduk-aduk sebentar. Selanjutnya saya masukkan air larutan tepung maizena. Kemudian saya masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga kuah sedikit mengental dan meletup-letup. Ini dia teman-teman, dimsum dan saus pedas manisnya sudah matang. Dimsum ini warnanya cantik banget ya. Untuk kulitnya sekalipun sudah dingin tetap lembut ya, karena tadi sudah kita spray dengan air sebelum kita kukus tadi. Untuk tekstur keseluruhan dimsumnya lembut dan juicy banget, sama sekali nggak padat bagian dalamnya, sekalipun kita membuat dimsum ini dengan daging dada ayam. Ini dia keseluruhan dimsum yang saya bikin tadi. Ini sebagian akan saya simpan di freezer sebagai stok frozen food. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.